Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Rahma Amalia. Nama saya Safana Salsabila. Kami dari kelas SI 51. Di sini kami akan mempresentasikan tugas IT Risk Management yang berjudul Analisis Manajemen Risiko Teknologi Sistem Informasi berbasis ISO 31000. Manajemen risiko adalah keluar ke dulu, cak mana itu dari awal? Tidak apa-apa, itu lagi dipoto. Ya sudah. Manajemen risiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan untuk meminimalkan atau bahkan mencegah risiko perusahaan. Ini termasuk mengidentifikasi perencanaan, taktik, tindakan, pemantauan, dan evaluasi kemungkinan dampak negatif pada bisnis. Bisa dibilang manajemen semacam ini adalah cara untuk mencegah perusahaan menghadapi masalah, hal-hal seperti kebangkrutan, kerugian, dan dijauhi oleh pelanggan. Tentunya strategi sistematis semacam ini harus diterapkan terutama bagi pemula. Strategi yang dapat digunakan meliputi mengalihkan risiko ke pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan memperhitungkan beberapa atau semua konsekuensi beberapa risiko. Manajemen risiko tradisional berfokus pada risiko yang timbul dari penyebab fisik atau hukum seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, dan tuntutan hukum. Tujuan dan tugas dari penerapan manajemen risiko ialah pengurangan risiko yang mungkin timbul, mengukur dampak dari potensi ancaman, menentukan seberapa besar kerugian yang akan timbul akibat hilangnya potensi bisnis. Ancaman ini dapat berasal dari berbagai faktor, antara lain teknologi, kesalahan manusia, lingkungan, politik, dan organisasi. Proses manajemen risiko. 1. Identifikasi risiko. Proses ini termasuk mengidentifikasi bahaya dapat terjadi dalam kegiatan bisnis. Identifikasi risiko yang akurat dan lengkap sangat penting dalam manajemen risiko. Salah satu aspek penting dalam manajemen risiko ada daftar ancaman yang mungkin terjadi. Teknik yang dapat digunakan dalam identifikasi risiko antara lain brainstorming, survei, wawancara, informasi, historis, kelompok kerja. 2. Analisis risiko. Setelah mengidentifikasi risiko, langkah selanjutnya adalah mengukur risiko dengan melihat potensi terjadinya seberapa besar keparahan dan kemungkinan risiko tersebut terjadi. Menentukan probabilitas suatu peristiwa terjadi sangat subjektif dan lebih didasarkan pada alasan dan pengalaman. Beberapa risiko mudah untuk diukur, tetapi sangat sulit untuk menentukan kemungkinan suatu peristiwa yang sangat jarang terjadi. Maka, pada tahap ini sangat penting untuk menentukan perkiraan terbaik agar nantinya dapat memprioritaskan dengan baik dalam implementasi perencanaan manajemen risiko. Kesulitan dalam mengukur risiko. Dalam menentukan kemungkinan terjadi suatu risiko karena informasi statistik tidak selalu tersedia untuk beberapa jenis risiko. Selain itu, menilai tingkat keparahan dampak atau kerusakan seringkali cukup sulit dalam kasus aset tidak berwujud. Hasil akhir dari analisis risiko adalah penentuan risiko, misalnya tingkat bahaya dan kemungkinan terjadi bahaya. Pengelolaan risiko. Caca itu. Mana matinya? Kamera mak mana? Tuh lurus, dia mengok. Sudah. Nah, sudah. Meja apa stop?
Sini Mi. Pengelolaan risiko. Kau apa? Diam dulu kau tuh. Apa dia kak? Pengelolaan risiko. Jenis-jenis cara mengelola risiko. 1. Menghindari risiko. Berarti tidak melaksanakan atau meneruskan kegiatan yang menimbulkan risiko tersebut. 2. Berbagi risiko. Maksudnya risk sharing atau risk transfer, yaitu suatu tindakan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko atau dampak risiko. 3. Mitigasi, yaitu melakukan perlakuan risiko untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko atau dampak risiko bila terjadi, atau mengurangi keduanya. 4. Menerima risiko, yaitu tidak melakukan perlakuan apapun terhadap risiko tersebut. Teknologi informasi. Teknologi informasi adalah teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama dalam mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat. Sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang merupakan gabungan antara manusia, fasilitas, teknologi, prosedur media, dan kontrol untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses jenis transaksi rutin tertentu, mengingatkan manajemen, dan lainnya untuk kejadian internal dan eksternal yang penting, dan memberikan dasar informasi untuk mengambil keputusan. ISO 31000. ISO 31000 dibuat oleh ISO Technical Management Board untuk manajemen risiko. ISO 31000 dapat digunakan oleh industri dan organisasi manapun dan pada seluruh level organisasi, tidak terbatas pada organisasi tertentu. ISO 31000 berisi prinsip-prinsip dan panduan untuk pengelolaan risiko organisasi. Penerapan ISO 31000 dapat membantu organisasi memperbaiki dan mengidentifikasi peluang-peluang serta ancaman-ancaman yang mungkin terjadi. ISO 31000 tidak digunakan untuk tujuan sertifikasi, artinya tidak atau belum ada sertifikat ISO 31000 untuk suatu organisasi. Namun, ISO 31000 bisa digunakan untuk proses audit manajemen risiko. 11 prinsip ISO 31000. Pengelolaan risiko menciptakan dan melindungi nilai yang berkontribusi untuk pencapaian objektif dan perbaikan organisasi. 2. Manajemen risiko merupakan bagian yang terintegrasi dengan keseluruhan proses dalam organisasi dan menjadi bagian dari tanggung jawab manajemen. 3. Manajemen risiko merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan melalui peranannya dalam memberikan pilihan kepada pengambil keputusan. 4. Manajemen risiko secara eksplisit memperhitungkan ketidakpastian dan sifat ketidakpastian itu, serta berusaha mengurangi ketidakpastian dalam setiap aktivitasnya, dalam memastikan pencapaian objektif organisasi. 5. Manajemen risiko adalah suatu sistematis, terstruktur, dan tepat waktu agar dapat berkontribusi secara efisien dan secara konsisten menghasilkan sesuatu yang dapat diperbandingkan dan diandalkan. Manajemen risiko berdasarkan ketersediaan informasi yang terbaik seperti data historis, pengalaman, umpan balik pemangku kepentingan, observasi, perkiraan ke depan, dan pertimbangan para ahli. 7. Manajemen risiko
memerlukan penyesuaian sesuai dengan konteks eksternal dan internal organisasi dan profil risiko organisasi. 8. Manajemen risiko memperhitungkan faktor manusia dan budayanya yang merupakan kemampuan, persepsi, dan kemauan individu eksternal maupun internal dari suatu organisasi yang dapat mendukung pencapaian objektif. 9. Manajemen risiko memperhitungkan faktor manusia dan budayanya yang merupakan kemauan, persepsi, dan kemauan individu eksternal maupun internal dan suatu organisasi yang dapat mendukung pencapaian objektif. 10. Manajemen risiko adalah dinamis, iteratif, dan responsif terhadap perubahan eksternal dan internal. 11. Manajemen risiko memfasilitasi perbaikan berkelanjutan organisasi yang diukur dari tingkat kematangan manajemen risikonya. Figur di bawah menggambarkan hubungan antara prinsip, kerangka, dan ISO 31000. Standar ISO 31000 dibuat oleh ISO Technical Management Board untuk mengelola manajemen risiko dalam sebuah organisasi atau perusahaan. ISO 31000 dapat digunakan oleh industri dan organisasi manapun dan pada seluruh level organisasi serta tidak terbatas pada organisasi tertentu. ISO 31000 memuat prinsip-prinsip dan pedoman yang dapat dijadikan dasar dalam pengelola manajemen risiko dalam organisasi maupun perusahaan. Berdasarkan ISO 31000, perusahaan dapat mengidentifikasi berbagai risiko, baik peluang maupun ancaman bagi perusahaan di masa depan. Dengan demikian, perusahaan dapat sekaligus melakukan evaluasi serta perbaikan dalam sistem manajemen perusahaan. Pada implementasinya, ISO 31000 tidak diselenggarakan untuk tujuan sertifikasi, yang artinya bahwa ISO 31000 tidak atau belum memberikan sertifikat tertentu pada penggunanya. Namun, dengan adanya penerapan ISO 31000, perusahaan dapat menggunakannya sebagai audit perusahaan dalam hal manajemen risiko. Sini sudah ada referensinya. Demikianlah presentasi dari kami. Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.